Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi kita mengudara di pesisir utara Jakarta yang belakangan ini sudah kembali diterjang oleh airop ya, yang mengakibatkan beberapa wilayahnya terjadi banjirop. Tapi itu bukan kita bahas ya, kita akan bahas masalah rumput. Rumput lagi ya. Di kolom komentar selalu ada yang meminta ke saya untuk membahas rumput ya. Saya liput tentang banjir, tetap yang dibahas itu adalah rumput. Karena memang rumput ini merupakan mahkota ya di sebuah lapangan. Jadi ya memang harus menjadi perhatian ya, dan mudah-mudahan aja pemerintah kita dengan seringnya melihat video ini mungkin ya, jadi bisa lebih semangat untuk memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Kali ini kita terbang di Kali Ancol. Kali Ancol ini merupakan muara ya teman-teman, pertemuan antara laut dan hilir dari sungai-sungai yang ada di Jakarta, khususnya Kali Ciliwung ya. Jadi Kali Ciliwung ini teman-teman ada dua ya, kalau dari arah ke Ancol. Jadi ini Kali Ciliwung ini terbagi-bagi sebenarnya teman-teman, tapi yang paling besar itu ada di sini, di Kali Ancol dan di samping Dufan sana. Oke, kita akan terbang menuju ke sirkuit Formula E, di mana sirkuit Formula E juga ini salah satu mahakarya anak bangsa ya, yang sangat fenomenal sekali, di mana berhasil ya mengadakan Grand Prix Formula E tahun 2022 dan sukses. Dan saat ini sirkuitnya sepertinya sedang ada acara nih teman-teman. Dan ini bukan acara balapan kayaknya ya teman-teman, ini kayaknya acara musik nih. Karena memang semua fasilitas negara kita ya, salah satunya adalah sirkuit Formula E ini memang dimultifungsikan berbagai event ya. Tidak hanya event khusus yang sesuai dengan lokasinya dalam arti balapannya, tetapi bisa difungsikan di beberapa hal. Kalau lapangannya cukup gede, pasti digunakan biasanya untuk musik juga nih. Di bawah kita ini sepertinya sedang loading teman-teman, dan ini kayaknya sedang persiapan tahun baru kayaknya ya teman-teman, karena video ini saya ambilnya di tanggal 30 Desember tahun 2024 ataupun kemarin ya, di hari Senin. Jadi kemarin tuh saya nggak sempet langsung dubbing karena jujur saya tuh lagi padat-padatnya nih, lagi closingan di kantor. Jadi pada ngejar semua ini setorannya biar cepat ditransfer nih ke vendor-vendor ya. Sedangkan saya harus dubbing juga, aduh nggak dapet ya. Barulah di pagi ini saya mendubbingnya, nggak apa-apa lah ya. Di sini kalau kita lihat masih banyak pepohonan ya teman-teman. Diharapkan mudah-mudahan pepohonan ini jangan digundulin ataupun dipotong ya. Biarkan seperti ini sehingga bisa bermanfaat untuk cadangan air kita ya. Karena pohon itu salah satu fungsinya adalah untuk menyimpan air sebagai cadangan kita pastinya ya. Dan di bawah ini merupakan salah satu akses ya yang sudah dibuka oleh pemerintah kita, yaitu dari JPO Ancol. Jadi bagi kalian yang ke stadionnya sini, kalian gak usah pusing-pusing masuk via Ram Barat ya. Cukup dari JPO Ancol ini, kalau kalian dari tol Harbor 1 ya, keluar ke exit tol, habis itu pasti kalian akan mutar balik ya, arah ke kanan terus arah ke JIS. Nah, kalian parkir aja kendaraan kalian di Karnaval Ancol ataupun di sekitaran JPO sini lah ya, karena memang sekitaran sini belum benar-benar rapi, jadi masih banyak parkir-parkir liar yang kalian bisa manfaatkan dengan biaya kurang lebih kalau roda 4 itu adalah 30.000 sampai 50.000.
kalau roda 2 itu 5.000 hingga 10.000 teman-teman. Dan kali ini kita terbang di bawah tol Harbor 1. Di sini saya terbang harus berhati-hati karena di bawah ini adalah air ya, jangan sampai nyemplung nih ya, nauzubillah min dzalik. Dan tol Harbor JPO ini memiliki lebar yang cukup nyaman ya, yaitu sekitar 5 meter dengan ketinggian lebarnya 5 meter dan tingginya kurang lebih 3-4 meter ya. Jadi cukup untuk dilewati oleh mobil APV ataupun mobil ambulans ya. Karena ini memang salah satu akses emergency teman-teman ketika ada keadaan darurat ya di dalam stadion, dan saya tidak pernah berharap ambulans itu ada isinya ya, dalam arti ada insiden situ. Nauzubillah min dzalik ya. Dan di depan kita ini sisi kiri merupakan launcher girder ya, ataupun penginstal dari girder box untuk tol Harbor 2 teman-teman. Kalau kita lihat untuk box girdernya ini sudah semakin memanjang ya, alhamdulillah. Meskipun progresnya ya bisa dibilang agak lambat sih teman-teman, saya akuin ya. Karena ini proyek sebenarnya dari 2019 nih, berbarengan pembangunannya dengan Stadion JIS. Cuma entah mengapa ini tol Harbor 2 lama sekali pembangunannya ya. Padahal ini masuk proyek strategis nasional nih, proyek pemerintah pusat, cuma lama sekali ya. Karena desain asli bawaan Stadion JIS ini teman-teman, sini akan banyak sekali ya, seperti stasiun Ultimate, terus halte-halte Transjakarta, terus ada nanti stasiun temporer ya, yang depan sana kita tuh sebelah kiri. Terus nanti juga akan ada LRT teman-teman dari Pegangsaan 2 menuju ke Stadion JIS. Jadi ini memang Stadion JIS kalau benar-benar kelar ya, ini cantik sekali sebenarnya. Cuma ini kunciannya ini loh, sebelah kiri ini loh, tol Harbor 2 lama sekali ya Allah. Entah apa yang menjadikan tol Harbor 2 ini lambat sekali ya penyelesaiannya. Dan teman-teman kontraktor juga itu pastikan hanya pelaksana aja ya. Jadi kalau ada anggaran pasti dilaksanain sama mereka ya. Cuma kalau anggarannya ditahan atau dialihkan ya gimana mau beli alat-alat materialnya ya. Kita doakan mudah-mudahan ini anggaran cepat dikucurkan lagi ya untuk tol Harbor 2. Difokuskan di sini deh dulu, di sisi utara dari Stadion JIS ini. Jadi kelar bagian box girdernya kelar semua ya. Jadi sehingga stasiun Ultimate-nya itu bisa segera dibangun, karena aksesnya itu akan kebuka kan, seng-sengnya segala macam dari tol Harbor 2 ini. Mudah-mudahan aja ya, kita doakan semoga proyek strategis nasional kita ini tol Harbor 2 Allah berikan kemudahan dan kelancaran ya untuk pemerintah kita, memberikan kebijakan yang terbaik sehingga anggarannya cepat cair dan besar ya, mudah-mudahan. Dan kita doakan juga teman-teman kontraktor diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik, cepat dan berkualitas sehingga nantinya bisa kita rasakan manfaatnya ya. Amin. Dan di sini yang saya sampaikan ya, tol Harbor 2 ini melewati tanah-tanah negara juga, jadi seharusnya sih bisa lebih cepat ya, mudah-mudahan. Dan di bawah kita ini banyak sekali rumah-rumah semi permanen ya, dimana lahan kosong Jakarta Utara ini kayaknya sudah hampir habis ya digunakan ataupun tanah garapan, digarap oleh masyarakat sekitar yang tidak memiliki rumah. Jadi mereka tinggal saja ya, membangun di tanah negara. Oke, saat ini kita akan merengsek masuk ke dalam ya, melihat rumput outdoor untuk rumput outdoor 2. Kalau kita lihat ini sudah mulai menghijau ya, karena beberapa hari ini memang hujan terus ya, alhamdulillah. Dan cuaca juga semakin membaik, dalam arti polusinya semakin tertekan turun ke bawah ya, sehingga cuacanya ataupun suasananya semakin bersih pastinya. Dan untuk lapangan 1 outdoor kalau kita lihat juga sudah semakin menghijau, meskipun bentuknya kayak parcel ya,
berkotak-kotak nih kalau kita lihat ya, karena memang metodenya agak sedikit berbeda nih ketika awal penginstalan rumput ya, ketika stadion di sini dibangun, di mana dulu ini menggunakan rumput roll ketika diinstal ya, dan saat ini kayaknya perbagian-bagian nih, sehingga sangat terlihat sekali kotakan-kotakannya. Dan mudah-mudahan aja ya, ini info yang saya dapatkan, insya Allah katanya akan dilakukan pengadaan nih untuk grow light, dan katanya sih untuk gulung rumputnya katanya akan ada juga nanti, jadi lebih modern lah intinya mah. Kita doakannya mudah-mudahan Jakpro bisa mengalokasikan anggaran lebih banyak, tapi lebih ke ini sih ya, Pemprov sih ya, karena ini kan bangunan Dispora nih ya, Dinas Pemuda dan Olahraga nih yang olah ya. Dan kalau kita lihat rumputnya sudah semakin menghijau, semakin cantik ya, meskipun masih terlihat potongan-potongannya. Kita doakannya mudah-mudahan hujan terus sehingga pertumbuhan rumputnya semakin baik. Dan stadion di sini mengusung konsep green building nih. Kalian harus dengar baik-baik ya, green building. Jadi bangunan berkelanjutan, di mana seluruh bangunan berkelanjutan di dunia ya, di stadion sepak bolanya itu memang mengurangi namanya lahan parkir ya. Karena kalau semakin banyak lahan parkir, akan semakin banyak juga orang bawa kendaraannya. Jadi tidak berfungsi tuh sistem green buildingnya ya. Dan di depan kita ini saya sedang menyorot, ini adalah sisa-sisa rumput Piala Dunia yang akhirnya tidak digunakan lagi di stadion di sini, karena memang mungkin kontur tanahnya itu tidak sesuai dengan sistem stitching ya. Sehingga pada saat itu banyak banjir lah waktu Piala Dunia itu ya, Brazil lawan Inggris kalau tidak salah, itu laga terakhir. Banjir di sisi barat, dan banyak yang mengatakan mungkin salah satu penyebabnya itu adalah sistem stitchingnya yang menutup pori-pori dari tanahnya dari stadion di sini. Mungkin dari itulah akhirnya dikembalikan ya rumput aslinya. Dan info terakhir yang saya dapatkan, ketika ada hujan gede lagi di stadion di sini, alhamdulillah sudah tidak ada genangan lagi. Berarti kontur tanah dan rumputnya ini sudah sesuai ya, mudah-mudahan tidak diganti-ganti lagi. Dan di bawah ini adalah panel surya ya. Ini salah satu green building karena memanfaatkan panas matahari yang nantinya akan dirubah menjadi aliran listrik untuk operasional stadion ini. Dan ini dia kondisi terkini per tanggal 30 Desember tahun 2024, dengan kondisinya semakin menghijau kalau kita lihat ya, alhamdulillah. Dan untuk desainnya ataupun ininya ya, garis-garis lapangannya sudah mulai terlihat nih kalau kita lihat ya. Dan di sini kalau kita lihat di timur laut ya, di samping sudah mulai menghijau juga, sudah mulai rata nih di sisi utara ya. Saat ini kita sedang menyorot sisi utara, karena sisi utara beberapa minggu kemarin memang difokuskan ya grow light-nya itu di sisi utara. Dan mudah-mudahan aja nih Jakpro bisa mengalokasikannya anggarannya lebih banyak dan lebih cepat, dan mudah-mudahan bisa beli grow light lebih banyak lagi ya. Mungkin bisa ditambah 10 kali ya, 10 atau 15 atau 20 sekalian sehingga ketutup semua ini ya, jadi kena sinar matahari semua. Karena memang stadion di sini salah satu kekurangan yang harus dibenahi adalah memang matahari yang khusus di sisi utara, mungkin ya, utara yang kurang maksimal terkena. Kalau sisi selatan dan barat daya sih ketika jam 10, jam 11 itu sudah kena matahari teman-teman, hingga jam 12 hingga jam 2-an itu masih kena. Cuma memang di sisi utara ini memang hanya sedikit ya kena matahari. Itu pun ketika di jam 12 siang saja. Pas matahari di tengah itu dia kena full. Tapi kalau sudah turun mataharinya di jam 2-an itu sudah berpindah ya ke arah timur dan barat daya
ataupun di samping. Dan kalau kita lihat untuk sisi timurnya masih butuh perawatan kayaknya ya teman-teman, karena masih terlihat kuning-kuning. Dan baru saja digunakan juga ya laga big match antara Persija melawan PSS Sleman ya. Itu juga menegangkan sekali tuh gamenya. Dimana Persija ini ya sempat kebobolan 1 gol. Habis itu dibalas ya dengan Gustavo Almeida, jadi langsung jadi 3 ini ya, satu sama, habis itu 2-1, habis itu 3-1 ya, keren banget tuh, jago banget tuh pemain asingnya ya. Dan untuk sisi luar dari lapangan ini, rumput-rumputnya belum ini ya, belum normal, masih terlihat warna menguning, dan itu hal normal saja karena memang biasanya dipakai untuk pemanasan. Dan ini Stadion JIS ini luar biasa ya, lapangannya mewah sekali, dimana tanpa running track sehingga menontonnya sangat nyaman sekali bagaikan menonton di Liga Inggris ya. Karena lapangan ini tanpa running track, dan lapangan ini juga membutuhkan supporter yang modern ya, yang tidak katrok-katrok, karena beberapa hari yang lalu ketika Persija versus PSS Sleman ada oknum-oknum yang berdiri di corner ya, itu terornya itu menggunakan benda-benda ya, jadi dia melempar turun ke bawah ya, botol, terus ada kayu juga dilempar sama dia. Aduh, saya nggak habis pikir itu supporter apa ya, isi otak gitu ya. Itu kan bahaya ya, kalau kayu itu dilempar terus kena pemain, bocor ya gimana coba. Ataupun botol dilempar kena di muka, cedera, kan apa ya, tidak sportif namanya. Coba dia tuh yang lagi main terus dilempar kena, mau nggak tuh kayak gitu? Pasti nggak mau juga kan ya, sama juga. Jadi berikanlah teror terbaik kalian itu melalui suara kalian dan gerakan tubuh kalian gitu loh. Tapi jangan gerakan tubuh kalian itu membawa benda terus kalian lempar ya ke bawah, itu mah katrok namanya ya. Jadi kita saling mengingatkan nih, supporter-supporter yang bagus-bagus ya, saling mengingatkan jangan dilakukan seperti itu, karena itu sangat berbahaya terhadap pemain dan citra persepak bolaan Indonesia bisa dirusak oleh oknum-oknum tersebut ya. Kita saling mengingatkan sehingga sama-sama kita bawa sepak bola ini menjadi industri ya, dan membawa citra yang baik di kancah dunia pastinya ya. Amin. Itu aja mungkin yang saya bisa berikan ya, update terkini, dan terima kasih untuk teman-teman Jakpro yang selalu merawat Stadion JIS dengan baik, dan terima kasih vendor-vendor yang sudah merawatnya dengan baik juga ya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan kalam. Saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.